Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa laksanakan sampai malam hari ini melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan tentunya ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita sekalian, di mana kita dimudahkan untuk sahur, kemudian juga berpuasa, berbuka, kemudian kita salat, dan Allah berikan kemudahan kita perbanyak baca Quran. Semua ini tiada lain kecuali nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau disebutkan oleh Ibnu Qayyim, hidup ini rahasianya cuma dua. Pertama adalah bersabar, dan kedua bersyukur. Kata Nabi Musa alaihi salam, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Kalau kalian semua kufur kepada Allah dan semua yang di muka bumi ini kufur, maka Allah tidak berkurang sama sekali kekuasaannya. Allah Maha Hamid, Dia Maha terpuji, dan Allah juga sesungguhnya Maha Kaya, Ghaniyyun Hamid. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang membutuhkan kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Oleh karenanya semakin bertambah usia, bertambah kita nikmat, seharusnya kita bertambah syukur kita kepada Allah. Dahulu para salafus saleh, di antara mereka ada yang berbuka hanya dengan kurma dan air. Bahkan mereka bersahur hanya dengan seteguk air saja. Bahkan di antara mereka ada yang berbuka sampai berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya, karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Hari ini begitu nikmat, begitu banyak kepada kita sekalian. Dahulu para sahabat, mereka terus bekerja walaupun di siang yang panas, dan tidak ada seperti yang sekarang, ada AC, ada kulkas, ada kendaraan-kendaraan, dan seterusnya. Rumah-rumah mereka para sahabat kebanyakan hanya dengan pelepah kurma. Bahkan rumah Nabi SAW yang ukurannya sangat kecil, sebagian ada atapnya, sebagian tidak. Bahkan dapurnya Nabi SAW, kalau kita lihat dalam sejarah, itu tidak ada atapnya. Oleh karenanya betapa bersyukurnya hari ini, dan semestinya syukur kita ini dibuktikan dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita pahami tentang sirrus siyam. Ibnu Qudamah menjelaskan rahasia-rahasia puasa. Di antaranya apa? Pertama, bahwa puasa itu tidak ada batas oleh Allah berapa batasan pahala yang diberikan. Kenapa demikian? Karena puasa termasuk bagian dari kesabaran. Jadi kalau tadi ada syukur, ada sabar, maka puasa termasuk bagian kesabaran. Sementara Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka sabar ini balasannya pahala yang tidak ada batas. Makanya puasa ini tidak ada batas pahalanya. Dia sangat amat banyak, lebih dari 700 kali lipat mungkin kalau kita ikhlas. Nah, lidzalika sama Nabi sallallahu alaihi wasallam syahra Ramadan bi syahri sabr. Makanya Nabi menamakan bulan Ramadan dengan bulan kesabaran. Ada 3 kesabaran yang mungkin kita sudah semuanya faham. Pertama, sabrun ala ta'atillah, bersabar karena mentaati Allah, seperti sekarang tarawih. Kemudian kita sahur walaupun mungkin berat, ya. Kemudian kita puasa, itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun ala maharimillah, sabar dari menjauhi yang dilarang Allah. Ketika puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak dusta, tidak rafas, tidak berkata-kata yang buruk. Kemudian matanya tidak melihat yang haram, telinganya juga sama, anggota tubuhnya, semua yang haram ditinggal. Dan ini perlu kesabaran. Karena banyak orang yang siang-siang Ramadan
Kadang buka puasa, dia tidak sabar menghalangi atau menjauhi larangan Allah. Sebuah makanan yang biasa saja, ketika kita puasa akan kelihatan indah banget, bahkan menarik. Padahal cuma segelas misalnya sirup atau apa, kelihatan enak banget. Ketika diminum dan dia batal, sudah tidak ada nikmat lagi dan dia telah kalah. Dan yang ketiga adalah sabrun ala aqdarillahi, ya, al-muallimah atau ala aqdarillah. Jadi sabar terhadap takdir Allah al-muallamah yang dirasakan oleh seseorang ketika puasa. Misalnya lapar, ya, atau juga tadi atas haus, kemudian ta'ab, lelah. Kemudian orang yang puasa merasakan mungkin dia pusing kadang-kadang, itu harus sabar. Sampai kalau ada di antara kita karena puasa kemudian biasanya dia bisa bekerja dengan normal, tapi karena puasa, karena lemes, maka dia kurangi. Maka ini bagian dari kesabaran. Insya Allah setiap kita kalau bersabar akan mendapatkan pahala yang tanpa ada batas. Sebagai penutup kesempatan yang singkat ini, nanti di hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang puasa dan dikatakan aina shaimun, manakah orang-orang yang puasa? Fayaqumun, mereka orang yang puasa berdiri. Kemudian kata Allah, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga, min babir rayyan, dari pintu namanya Rayyan. Fadakhalu, maka mereka semuanya masuk. Min ahli siyam, orang-orang yang ahli puasa masuk semuanya. Fa idza dakhalu ughliqa, setelah mereka masuk semuanya, ditutup pintunya, tak ada seorang pun yang bisa masuk lagi. Mudah-mudahan ketika ditanya siapakah orang-orang yang puasa, lalu mereka berdiri, dan semoga kita salah satunya yang berdiri dan kita yang masuk ke dalamnya. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Naqtafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.